Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi materi dalam penggunaan Microsoft Word. Yang pertama, cara menyisipkan tabel. Kemudian yang kedua, cara menggunakan rumus tabel pada Microsoft Word. Selama ini barangkali yang kita tahu rumus pada tabel itu hanya Microsoft Excel, padahal sebenarnya Microsoft Word juga mempunyai fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mengolah data angka, namun tentu sangat terbatas. Namun setidaknya ini perlu kita ketahui dalam penggunaannya. Baik, langsung saja kita buat tabelnya. Misalnya saya atur dulu hurufnya, saya mau Arial ukuran 12, saya letakkan di tengah judulnya dan saya tebalkan. Judulnya misalnya data penjualan PT Semoga Berkah, ya. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian saya insert tabel, kita memasukkan tabel, insert table. Table ini kita lihat yang ke bawah ini adalah baris. Ke kanan itu adalah jumlah kolom yang akan kita masukkan. Nah, yang tersedia di sini adalah 10 kali 8. Artinya 10 kolom 8 baris. Nah, jika lebih dari itu kita bisa menggunakan fasilitas di bawah ini, insert tabel. Kita bisa masukkan berapa kolomnya dan berapa tabel. Nah, kalau biasanya saya hanya memasukkan satu baris saja. Karena nanti baris yang lainnya akan kita ikuti sesuai dengan ketika kita mengisikan datanya. Jadi misalnya saya pilih di sini 5 kolom 1 baris. Saya klik, saya isikan misalnya huruf besar nomor, nama barang, harga, boleh ditambah satuan, harga, jumlah. Oke, seperti itu. Nah, setelah saya lihat ternyata satu kolom kurang yang harus ditambahkan, maka caranya adalah kursor kita aktif di sini, kemudian kita pilih menu layout, desain dan layout. Kita ambil layout. Nah, perlu diperhatikan ketika kita klik di bagian luar tabel, desain dan layout itu menghilang. Artinya dia muncul ketika kita klik salah satu tabel atau tabelnya kita aktifkan. Kita klik misalnya di sini, maka muncul desain dan layout. Desain untuk mengatur tampilan dari tabel, mungkin mau berwarna atau seperti apa, atau diberi border. Nah, itu dia. Kemudian layout ini bisa digunakan untuk menambahkan, misalnya menambahkan kolom ataupun baris. Nah, di sini termasuk juga ada delete untuk menghapus sel, kolom, baris, kemudian tabelnya sekalian juga bisa. Misal kita klik tabel maka hilang semuanya. Nah, saya undo. Ada juga menu insert right, ini berarti untuk menambahkan baris atau kolom pada sisi kanan kursor kita yang aktif. Nah, seperti itu. Kemudian kalau left berarti menambahkan ke sisi kiri yang aktif, saya undo. Kalau below menambahkan ke bawah, berarti menambah baris. Kalau above menambahkan baris di bagian atas sel aktif. Nah, karena saya mau menambahkan di sisi kanan dari jumlah, maka saya ambil menu insert right. Oke. Di sini tadi saya perbaiki harga ini, saya tambahkan kode rupiah. Oke, jumlah tidak perlu. Kemudian sini total. Artinya di sini nanti total harga. Ya. Tentu saja berdasarkan harga dikali dengan jumlah. Nah,
kita lihat nanti. Nah, bagaimana menambahkan baris? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita klik insert below, berarti menambahkan bawah. Cara lainnya juga ada, kita letakkan di sisi kanan luar dari baris kita, ataupun ya row baris, kita tekan enter pada keyboard. Nah, maka dia juga akan bertambah. Atau juga bisa dengan kita klik pada sel terakhir ini, kita tekan menu tab pada keyboard. Nah, itu terserah kita mau pilih cara yang mana. Kemudian kita rapikan tabel kita arahkan kursor ke baris atau pembatas kolom ataupun baris, lalu kita klik tahan, kita geser sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalnya di sini saya perlebar sedikit. Oke, harga juga begitu, saya geser. Nah, seperti itu kira-kira. Kembali ke home, saya lihat di sini posisinya hurufnya bertipikal tebal ya, bold. Maka saya perbaiki dulu, saya blok agar saya mau isinya ini teks biasa saja. Oke, kemudian saya masukkan satu, misalnya nama barangnya saya letakkan di sisi kiri, perataan teksnya beras, satuannya misalnya karung, satuan karung misalnya. Harganya ini saya letakkan di sisi kanan, perataan teksnya. Harga satu karungnya misalnya 120.000. Nah, dalam pengetikan angka, karena kita nanti mau menggunakan rumus pada Word, angka ini tidak boleh dicampur dengan karakter. Karakter itu misalnya huruf, kita kasih tanda titik, atau kita kasih tanda koma, maka tidak dibenarkan. Atau mungkin rupiah kita letakkan di awal, juga tidak dibenarkan. Jadi benar-benar harus murni angka saja. Itulah baru data tersebut bisa diolah nanti. Kemudian jumlah, ya, untuk menggeser kursor dari satu sel ke sel lainnya cukup menekan tab pada keyboard. Jadi tidak perlu kita klik pula, kita harus memegang mouse, tidak perlu. Kita cukup fokus pada keyboard, kita tekan menu tab. Nah, begitu. Jumlah misalnya ini jumlah berapa karung tadi, ada 10 misalnya, total kita kosongkan saja. Nanti kita lihat rumus yang akan kita gunakan. Kemudian kita lanjut ke halaman kedua atau baris kedua, gula, misalnya kilogram atau kg saja. Harga per kilonya 7.400 misalnya, jumlahnya ada 100 kilo. Saya lanjut, tepung terigu juga kilogram, 1 kilonya 4.300, ada 120 misalnya. Kemudian aqua, satuannya galon. Oke, yang kelima misalnya garam. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir saya buat di sini misalnya saya tebalkan total ya. Nah, untuk sekarang saya perlihatkan bagaimana menyatukan kolom atau baris. Caranya kita blok, misalnya di sini kolom ini saya satukan. Kita ambil layout, kita ambil merge cells ya. Kita klik merge cell, maka dia akan menyatu. Sebaliknya kalau kita ingin mengembalikannya, kita ambil split cells. Oke. Nah, rumusnya kita fokus ke sini, saya lihatkan cara menggunakan rumusnya. Kita letakkan kursor pada sel yang akan kita isi. Di atas ada formula. Ingat, kalau kita klik bagian luar, maka formula itu hilang.
kita harus klik tabelnya, ada di menu layout. Jika Anda masih di desain, maka pindah ke layout, ambil formula. Oke, di sini ada rumus sum sama dengan sum buka kurung lab. Artinya ini sum ini jumlah ya, menjumlahkan angka yang ada di sisi kiri. Nah, sementara kita bukan menjumlahkan, di sini adalah mengalikan. Maka untuk perkalian kita ganti sum ini dengan produk ya. Produk, tulisannya seperti itu, product ya, produk dalam bahasa Inggris. Produk artinya perkalian, perkalian yang mana? Perkalian angka yang ada di sisi kiri. Sisi kiri dari sel aktif tadi, yaitu 10 kali 120.000 ini. Nah, sebenarnya sisi kiri juga masih ada angka 1. Kenapa tidak diproses? Karena sudah dibatasi oleh huruf. Di sini ada beras dan karung. Nah, seperti itu penjelasannya. Ketika di sini, ketika tidak ada pembatas ini, maka satu ini juga akan diproses. Maka dia harus berdekatan. Nah, begitu cara menggunakan rumus pada Microsoft Word. Ya, kalau sudah kita okekan, nah itu dia hasilnya. Ketika kita klik, bukti bahwa dia menggunakan rumus, dia akan menghitam. Berbeda kalau kita ketikkan secara manual, misalnya. Kita klik, maka dia tidak memberikan warna. Tetapi ketika menggunakan rumus, maka dia berwarna. Oke, ini saya hapus. Nah, kelemahannya tentu saja Word itu yang namanya dia sebenarnya pengolah kata, maka ini kita tidak bisa mengopikannya. Kita harus mengerjakan satu persatu. Kita klik lagi ini, formula, kemudian ini kita ganti lagi seperti tadi, produk, kemudian ini kita ganti dengan lab. Kita okekan, kita ulangi hal yang sama. Kalau tidak mau mengetikkan, kita bisa mengopikan saja. Kita klik pada rumus yang telah kita gunakan, kita ambil formula, maka ini kita copy. Kita blok, kita copy. Kita letakkan sini, jangan langsung di-pastekan di sini. Kita ambil formula, ini kita ganti semuanya, kita paste. Nah, kita ulangi hal yang sama. Oke, sampai selesai. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana dengan rumus total untuk ke bawah ini? Maka namanya total artinya hanya jumlah. Maka kita letakkan pula kursor kita pada bagian yang akan kita isikan. Kita ambil formula. Ada rumus yang muncul sum above. Artinya jumlahkan angka yang ada di atas. Berarti ini sudah benar. Kita okekan saja. Oke, kemudian kita ulangi juga ini sum above kah? Oke, sudah benar. Begitu pula yang harga. Oke. Nah, kalau tidak percaya kita bisa buktikan secara manual untuk menghitung ini. Nah, begitulah cara kita menggunakan rumus pada tabel Microsoft Word. Sekali lagi, ini memang hanya untuk digunakan pada situasi terbatas. Jika kita menggunakan mengolah data angka, maka sebaiknya menggunakan Microsoft Excel. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.